Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini video saya. Nama saya Erlangga Romadoni dari kelas D4 PM1B. Ini presentasi mata kuliah dari ilmu bahan Prodi Perancangan Manufaktur 2023. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal dari skripsi, yaitu yang berjudul Proses Pengaruh Annealing Terhadap Perubahan Kekerasan dan Struktur Mikro pada pipa SA179 yang telah mengalami pembengkokan. Ini saya ambil dari skripsi dari mahasiswa teknik mesin pada tahun 2017, namanya Rana Setiawan Nugroho dari Universitas Institut Teknologi 10 November. Ini merupakan penulisnya Rana Setiawan Nugroho. Selanjutnya baja, pendahuluan dari baja. Baja panduan merupakan material yang sangat luas penggunaannya. Lalu penggunaannya dan sudah digunakan di berbagai macam sektor. Baja SA179 ini adalah salah satu baja yang digunakan untuk kondisi operasional yang ekstrim pada umumnya. Pada umumnya, baja panduan ini digunakan sebagai bahan untuk pipa boiler atau heat exchanger. Baja ini dipilih untuk melakukan uji karena menurut dia sifatnya yang tahan terhadap temperatur tinggi dan juga memiliki sifat tahan karat yang baik. Keunggulan sifat-sifat mekanis yang memiliki oleh baja SA179 akan mengalami penurunan. Salah satunya adalah perubahan nilai kekerasan akibat proses pembengkokan. Selanjutnya, ini material yang diuji pada heat treatment. Material yang digunakan adalah material SA179 yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan material, bentuknya memiliki panjang 1000 mm, diameter luarnya diameter 51 mm, diameter dalam 45 mm, dan tebal 2,9 mm. Komposisi material dari material pipa 179 ini memiliki kandungan kimia dan sifat mekanik yang sebagai berikut. Yang pertama, sifat komposisi kimia material pipa SA179: C 0,09, P 0,028, Mn 0,58, S 0,25, dan Cr 0,07. Selanjutnya, material pipa 179 juga memiliki sifat mekanik, yaitu ada yield strength-nya sekitar 210 MPa. Kemudian ada tension strength 350 MPa dan hardness RB sekitar 62 MPa. Selanjutnya, ini perlakuan panas dari pipa tersebut. Awal-awal memulai perlakuan panasnya, yaitu ini proses perlakuan diawali dengan spesimen dan dapur pemanas. Spesimen hasil proses bending dipanaskan pada temperatur 850 derajat Celcius. Tujuannya ialah untuk mengetahui pengaruh heat treatment terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro pada pipa bending. Dan ini merupakan temperatur dari ujinya. Di A dan B ini merupakan naiknya proses temperatur. Nih, ini adalah proses paling tinggi di temperatur B, yaitu dengan temperatur 850 derajat. Kemudian si pipa ini diuji dengan temperatur 850 derajat ini selama 30 menit. Ini tabelnya dari B ke C. Selama 30 menit ini temperaturnya sama terus 850 derajat Celcius. Kemudian dia menurun. Ini merupakan proses
pendinginan. Yang pendinginan ini keterangannya di dalam tungku, pendinginan dari CPD. Nah, material SA1979 ini dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan sampai temperatur 850 derajat Celcius selama 150 menit. Nah, ditahan juga selama 30 menit tadi sudah dijelaskan. Setelah itu pendinginan lambat dengan cara mendinginkan spesimen di dalam tungku pemanas. Oke, selanjutnya ada metode uji dari material pipa SA19. Yang pertama ada uji kekerasan. Nah, pengujian kekerasan dilakukan dengan mengetahui perubahan kekerasan spesimen sebelum dan sesudah dilakukan heat treatment pada spesimen hasil proses bending. Pada pengujian kekerasan kali ini jumlah yang diuji sebanyak 7 buah spesimen dengan menggunakan metode pengujian kekerasan Rockwell. Yang kedua ada uji metalografi. Pengujian metalografi dilakukan dengan standar ASTM E11112. Pengambilan foto struktur mikro dilakukan pada daerah pipa yang mengalami bending dengan pembesaran 500 kali lipat. Spesimen yang digunakan untuk uji metalografi sama dengan spesimen yang digunakan untuk pengujian kekerasan, yaitu Rockwell. Selanjutnya, ini merupakan diagram alir dari heat treatment pipanya, yaitu mulai lalu studi literatur, persiapan spesimen dari pipanya, bahannya 119, pembendingan, lalu ada pemotongan, pengujian spesimen, tadi ada uji kekerasan dan juga uji meteorologi, kemudian proses annealing pada temperatur 850 derajat Celcius. Setelah itu pengujian spesimen setelah di annealing, ada uji kekerasan dan uji meteorologi, analisa dan kesimpulan. Ini merupakan tabel dari diagram tadi pada pipa SA19. Selanjutnya, oke, kesimpulan. Kesimpulan dari berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu yang pertama adalah proses annealing dapat menurunkan nilai kekerasan pada pipa yang telah dibengkokkan. Nilai kekerasan paling tinggi terdapat pada daerah pipa yang merupakan puncak dari pembengkokan dan mengalami deformasi praktis yang paling tinggi. Yang kedua, proses annealing pada pipa yang telah dibengkokkan mempunyai struktur mikro berupa ferit dan pearlite. Perlakuan annealing menyebabkan ukuran butir menjadi lebih besar dan seragam daripada spesimen sebelum di annealing, di mana ukuran butirnya lebih kecil. Ini ada saran juga di sini. Sarannya yaitu